Selama Viola makan, Sky terus menatap ke arah Lala yang tak mau menatapnya. Sudah dibilang ini hanya akting, tapi Lala menyindir dengan sungguh-sungguh. Sky, segera, Sky beralih fokus pada Viola yang menyeletuk setelah mengusap bibirnya dengan tisu. Wanita itu baru selesai makan. Terima kasih, makanan di sini sangat enak, berbeda dengan salmon salad di tempat lain, aku rasa kokimu perlu naik gaji. Sky menyengir datar, dia tidak setuju sama sekali jika Marco harus naik gaji. Yah, koki di sini seseorang yang selalu dipuji oleh Lala. Bahkan, Marco sempat menyapa Lala beberapa saat yang lalu, memanggil Tante Lala dengan wajah menggemaskan. Jujur, Sky cukup terkejut karena koki tampan itu masih bekerja di Kimi Food, padahal sebelumnya, Sky terang-terangan menyuruh Dominic memecat Marco. Oh ya, aku penasaran dengan tua bangka yang sekretarismu bicarakan. Sky memutar bola matanya, kenapa harus dibahas lagi? Kira-kira, apakah CEO? Tanya Viola. Kita ganti topik. Sky tak suka disebut tua bangka jujur saja. Ngomong-ngomong, kau ada sibuk atau tidak? Tidak sih. Viola tidak memiliki pekerjaan tetap tapi sudah banyak kekayaan. Boleh aku main ke apartemenmu? Tanya Sky. Dan di sana Lala melirik suaminya. Seharusnya Viola senang, tapi Sky melihat ada kegugupan di rautnya. Tidak sekarang. Why? Bahkan mendadak gagap. Itulah yang membuat Sky ingin tahu lebih jauh lagi, apa yang sebenarnya sedang ditutupi Viola. Aku belum beres-beres apartemen. Kau tinggal di mana? Sela Sky. Setelah kau siap, aku akan datang. Tidak, lebih tepatnya sebelum Viola siap Sky akan datang. Di Miller's Corpora. Oh, Sky manggut-manggut. Oke, kapan-kapan aku mampir. Viola tersenyum. Kasih aku waktu 1 minggu, aku harus membereskan seluruh ruanganku yang masih berantakan untuk menyambut kedatanganmu, Sky. Oke, walau demikian, Sky tak percaya, karena pasti ada apa-apanya dengan apartemen itu. Mungkin, sesuatu yang tidak boleh Sky tahu. Viola pamit, bahkan menjinjit kakinya agar bisa cipika-cipiki dengan Sky. Bye, Sky menyengir. Dia tak bisa menolak tapi juga tak bisa menerima karena ada Lala di sisinya. Sangat menjiwai. Lala menyindir sesaat setelah Viola berlalu sebelum dia juga ikut meluyur pergi. Dominic hanya terkikik melihat Sky menepuk jidatnya. Selama akting Sky dijalankan, Lala memang memilih pulang ke rumah Rahmi seperti biasanya. Dan Sky memperbolehkannya. Di dalam istana Rain, Sky sibuk berjalan mondar-mandir di depan sofa taman. Dominic tengah asyik berkomunikasi dengan tim intelijen miliknya sedari sore. Baru sore tadi agen rahasia handal mereka menyusup ke dalam apartemen yang digadang-gadang sebagai tempat tinggal Viola selama di Indonesia. Viola memang tak mau pulang ke rumah orang tuanya. Bahkan, orang tuanya tak tahu sama sekali dengan keberadaan Viola, karena sudah cukup lama mereka bertengkar hebat dan tidak saling tegur sapa. Informasi itu didapat dari Papi Rega. Siang tadi Papi Rega yang mendatangi kediaman mantan besannya, tepatnya ayah dan ibu kandung Leona beserta Viola. Mereka mengatakan jika mereka sama sekali belum melihat Viola semenjak 10 tahun terakhir setelah mereka menjodohkannya dengan pria yang cukup kaya di Korea. Pas Sky siaga, dia lalu menatap seksama pada 2 orang yang meletakkan dus besar coklat di depannya. Ini barang yang tuan cari. Buka, apa ini? Rega menyelidik. Agaknya dus besar itu sesuatu yang penting karena harus dibungkus dengan rapat sekali. Dominic yang menjawab rapi. Ini dokumen penting yang akan Viola pindahkan, tuan. Tim kami berhasil mencegat kurirnya. Mungkin saja memang ini dokumen-dokumen ini yang menjadi alasan Viola tak membiarkan bos Sky datang mendadak. Mungkin saja karena terlalu pribadi. Geledah semuanya, titah Rega. Pasalnya, keluarga Rain tak pernah diintimidasi dan membiarkan hidupnya diintimidasi tidak terkecuali soal cinta. Ancaman Viola membangunkan singa tidur rupanya, kini Rain dan bala kurawanya harus menuntaskan kasus ancaman Viola sebelum resepsi pernikahan Sky dan Lala diadakan. Yah, demi mencari bukti atau senjata apapun yang bisa digunakan untuk ancaman balik atau sejenis apapun itu. Mereka harus mencari tahu bersama-sama dengan menggeledah seluruh isi dus rapat tersebut.
Dominic sibuk, Sky apalagi, Rega pun ikut-ikutan meraih dokumen random yang ingin dia cari tahu. Sebagian hanya dokumen biasa yang tidak cukup penting bagi mereka. Yah, hanya laporan keuangan butik, dan usaha ekspor-impor lainnya. Ada yang dikemas dalam versi buku, ada juga file yang disimpan dalam bentuk flash disk, kepingan DVD dan lain sebagainya. Yang pasti banyak sekali jenisnya. Sampai, kemudian Dominic menemukan seberkas dokumen yang dirasa sangat janggal. Bos, Dominic menunjukkan map tersebut, segera dibaca seksama oleh Sky. Tak lama, Sky mengumpat cukup geram. Psycho, Rega lantas meraih dokumen tersebut dari tangan Sky. Lelaki berambut putih itu harus mengenakan kacamata demi tahu apa isi dokumennya. Panggil pengacara, celetuk Rega sesuai mendalami isi dokumennya. Sekalian hubungi juga keluarga yang bersangkutan. Sky terkekeh puas. Sepertinya akan lebih seru jika begitu. Katanya, kalau begitu tunggu apa lagi? Sky kaget karena Rega meneriakinya. Hamili istrimu. Dominic terkikik karena di atas killernya Sky Rain masih ada Rega Rain. Susul Lala, suruh dia hamil bila perlu kembar 5 sekaligus. Bukan, masalahnya hanya karena pura-pura tergoda pada Viola. Lala tak mau ikut pulang ke rumah utama keluarga Rain. Lala bahkan tak pernah tersenyum semenjak Sky dicipika-cipiki oleh Viola. Sudah banyak chat yang dia layangkan, dan tak ada satupun yang dibalas. Padahal, sedari tadi Sky hanya sibuk mengurus dan memandu agen rahasia handal ex-Meria yang menyelusup masuk ke apartemen Viola demi penggeledahan bukti. Kai, Rega berteriak kembali karena Sky hanya melamun. Kau dengar aku? Dengar. Astaga, jawab Sky. Dia juga sedang memikirkan bagaimana membujuk istrinya setelah siang menyebalkan tadi. Wilona, panggil Rega. Anak harimau putih milik Sky berlari keluar dari kandangnya. Menyatroni Rega yang langsung mengusap wajah imutnya. Kau awasi dedimu, jangan segan gigit kakinya bila perlu cakar wajahnya kalau dia tidak bisa menaklukkan istrinya. Wilona mendusel ke tangan Rega sambil meraung manja khas macan. Yah, kau punya momi baru, jadi nikmatilah. Kaki Dominic sudah naik ke sofa, waspada. Terakhir, dia dikejar Jeffrey, ayah dari Wilona, harimau putih yang killernya melebihi Rega. Susul istrimu, atau Wilona akan merusak wajah playboymu. Rega ngeluyur setelah memberikan ancaman neraka pada putranya. Sky mendengus, lalu menarik rantai Wilona untuk diarahkan ke mobilnya. Kita jemput your mom, sayang, ujarnya. Kau serius mau menjemput Lala dengan harimau? Hah? Dominic menegur. Wilona perlu kenalan dengan momi barunya. Salahnya di mana? Bos, gila, sayang, Ark. Sky terjedot daun jendela yang didorong istrinya. Pintu sudah terkunci rapat, Sky berusaha membujuk dari jendela, tapi sial memihak padanya, Lala mendorong dan mengenai kepalanya. Sial, spontan, Sky geprek jendela itu dengan geram, bahkan terlepas satu engselnya. Pak, Lala mendelik sambil menutup mulutnya, dia kira yang mengetuk jendela, abangnya, Hisham yang biasanya datang tengah malam dan meminta dibukakan pintu. Kamu ngambek Sky tidak layak disebut meluluhkan istrinya. Nyatanya nada bicaranya cukup ketus. Tidak juga, sanggah Lala. Tapi tidak membalas pesanku. Ketus Sky. Jadi mau pas Sky apa? Sela Lala. Saya terima meskipun pas Sky cipika-cipiki sama cewek lain depan saya. Yang siang tadi itu, hari ini saya mau mendalami peran menjadi sekretaris juga. Jadi pulang sana. Lala memangkas omongan suaminya, jutek. Kau tidak memaafkanku, memang pas Sky minta maaf. Lala ternganga, maaf. Bahkan Sky tak pernah mengatakan kata maaf sama sekali. Ya tidak semua kata harus diucapkan. Oke, saya yang salah. Lala yang lebih waras jadi Lala yang mengalah. Saya minta maaf. Bukan begitu, Say, belum selesai ucapan Sky, Lala menutup kembali jendelanya. Yah, walau sedikit sulit karena satu engsel lepas. Namun, bisa dikatakan kejam karena Lala membanting jendelanya. Ya Tuhan, Sky mengelus dadanya. Apa sulitnya minta maaf saja? Dia sendiri menggerutui dirinya. Sky kemudian menendang bunga yang sedari tadi menjadi halangan kakinya. Sambil belajar meminta maaf pelan-pelan. Maafkan aku, lah,
Itu terlalu ketus, dia perlu melembutkan nadanya lagi. Kalau kau tidak mau memaafkan aku pecat jadi. Ah Tuhan, walau dipecat Lala tetap istrinya, dan itu tidak berpengaruh apapun. Sekarang, apa yang harus dia utarakan agar Lala luluh? Winona akan memakanmu, lah. Ancaman lagi dan lagi yang keluar. Sky sendiri sampai memukul mulutnya, kenapa harus selalu ketus saat bicara? Kita sudah menikah kan? Akhirnya, Sky bisa menurunkan okta suaranya. Kalau ada masalah jangan lari ke orang tua. Segera Lala menimpalinya. Tapi pas Sky saja ikut campur urusan, Nona Alice. Dia putrimu juga, Teletubbies. Ah, sayang maksudnya, kenapa harus Teletubbies lagi? Saya belum merasa menjadi istri, Pak Sky. Mau sampai kapan kamu begini Sampai pagi, Sky dan Lala sahut-sahutan meski terhalau oleh jendela. Itu bukti bahwa kamar tersebut tidak kedap suara. Kalau begitu, akan aku tunggu kamu di sini sampai pagi juga. Lagi-lagi ancaman, dan Lala paling tak suka dengan kerasnya Sky. Sky mulai mondar-mandir, bahkan saat Lala mengintip penasaran, Sky tengah duduk di hamparan rumput Jepang sambil memberi minum Winona. Lala sendiri tak berekspektasi jika Winona akan ikut ke rumah sederhananya. Itu orang ngapain sih? Gerutu Lala. Lama-kelamaan Lala tak tega juga melihat suami Crazy Rich-nya berperang melawan nyamuk. Lala mendengus, kemudian keluar dari kamarnya. Dia mendatangi suaminya di samping rumah kontrakan ibunya lewat pintu depan. Di mobil, Dominic tidur dengan santai. Sky masih mengelus Winona, pemandangan itu sama seperti anak kecil yang meminta sesuatu dari ibunya. Ya udah masuk. Mendengar itu dari Lala, Sky tersenyum tipis walau terlihat tidak manis. Dan yang membuat Lala kembali mundur adalah raungan Winona yang seakan mengadilinya. Says your mom, baby. Sky mengikat Winona pada pagar rumah Lala. Sky memastikan itu kuat dengan menarik rantainya beberapa kali. Ini orang serius, sebut Lala Mommy Harimau. Perasaan Lala tidak seganas keluarga Rain. Kalian jaga Winona, titahnya pada dua pengawal yang menggaruk tengkuk. Mereka saling menatap satu sama lain, terang saja mereka tak merasa cukup mampu kalaupun harus menjaga seekor anak harimau. Tetapi, kalau kabur gimana, bos? Leher kalian yang aku ikat di sini. Sky menunjukkan rantai Winona dengan tatapan menghujam. Paham? Iya. Walau takut, keduanya mengangguk, lagi pula masih ada Dominic di mobil. Mereka bisa meminta bantuan jika terjadi apa-apa. SSSTT. Sky menarik rantai Winona yang sepertinya ingin menerkam Lala. Says your mom, ingat lagi wajahnya, cantik kan? Lala merinding sekali. Apalagi, cakaran Winona lebih seram dari pelakor. Lala masuk setelah dibuat meremang dengan raungan harimau suaminya. Ya Tuhan, kenapa dia harus berakhir menjadi istri Sky Rain yang psycho? Sky kemudian masuk ke dalam, mengikuti langkah kaki Lala. Rumahnya cukup sempit dan sepi, mungkin selain Lala, hanya ada Rahmi dan perawat khususnya saja. Tiba di dalam kamar Lala, Sky merotasi matanya sambil berceletuk. Ini kamar, kandang hamster, jutek Lala, dan Sky tahu kalau istrinya tersinggung. Maksudku, tidak kedap suara memang kenapa, atuh, tukas Lala. Sky tak suka logat itu, Sky jadi ingin memakannya. Masa perlu dijelaskan kenapa aku tanya kamar ini kedap suara atau tidak? Lala meraih bantal. Boleh masuk bukan berarti saya mau begituan. Yakin, kemarin, Lala juga bilang tidak mau, tapi kecanduan bahkan sampai menyerang. Di luar pekerjaan sekretaris, saya istri Pak Sky Rain, kan? Artinya Nyonya Sky kan? Of course, ya sudah, tidur di bawah. Lala melemparkan bantal di lantai, lalu menggelar satu selimut tebal untuk Sky. Pas Sky di sini, kamu tega, ya gimana lagi, kan memang ranjangnya nggak muat untuk dua orang. Lala belajar tega seperti suaminya. Muat, Sky menarik Lala untuk duduk di pangkuannya. Mereka akan tidur bertumpuk agar muat. Namun, Lala tetap kekeh. Ya udah kalau Pas Sky nggak bisa tidur di lantai, biar saya yang di bawah. Dengan alasan itu, Sky akhirnya mengalah dan mulai berbaring tidur di lantai. Good night, my wife. Senyumannya manis sambil miring menatap ke arahnya.
Lala sampai lupa kalau siang tadi, Sky cipika-cipiki dengan Viola. Di kamar ini keduanya berpisah sementara, bukan karena Lala tidak mau tidur bersisian, tapi memang ranjang yang Lala punya hanya muat untuk satu orang. Dulu, ranjang pengantinnya bersama Harry sudah diboyong kakak iparnya. Katanya, Lala akan sial jika ranjang pengantinnya tidak dihibahkan setelah bercerai. Sky terus tersenyum menatap terpejamnya mata Lala. Sungguh, miliknya sudah tegak ingin mengadili sesuatu di liang istrinya. Namun, saat tangannya mulai bergerak untuk meraba perut saja, Lala memukul dengan raket nyamuknya. Au! Lala yang tersentak. Barusan dia benar-benar tertidur dan saat terjaga ternyata yang dia pukul bukan nyamuk melainkan tangan nakal suami mesumnya. Maaf, Pak, kau menyakitiku, sayang. Sky seperti biasanya, terlalu dramatis saat mengeluh. Lala lupa, tidur bersama Sky. Makanya jangan begitu, saya kira nyamuk tadi, mana ada nyamuk setampan Sky Rain. Maaf, ucap spontan Lala sambil meniup jemari-jemari suaminya. Masukin anunya dulu, baru aku maafkan. Lala menepis tangan suaminya, bahkan dipukul sekali lagi hingga berteriak. Perasaan Sky datang ke sini untuk minta maaf, kenapa jadi harus dia yang butuh maaf lelaki itu?